Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang sederhana ini, semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua. Jadi guys, balik lagi ke tema video kita pada pagi hari ini. Langsung aja kita main langsung aja nih guys ya. Jadi beberapa hari lalu ini cerita sedikit lah ya, cerita basa-basi sedikit. Jadi beberapa hari yang lalu itu Insan dapat kiriman foto dan video tentang dari mitra ya guys ya, dari mitra Sentra Rumah Jamur Insan. Jadi mereka itu ngirim foto dan video, kok kayak gini mas jamurnya. Dia kirimkan gambarnya seperti ini guys. Nah seperti ini. Jadi jamurnya itu tidak mekar sempurna, dia prematur. Kemudian tudungnya itu bergimbal-gimbal, udah gitu batangnya besar, tudungnya kecil, udah gitu ya bentuknya lucu ya guys ya, seperti bunga. Nggak seperti jamur, seperti bunga biasa. Nah jadi awalnya Insan menanggapinya biasa. Itu alasannya salah satunya itu kalau menurut dari versi Insan. Insan nggak mau mengatakan dari versi Insan dulu ya guys ya. Insan mengatakan dari versi-versi petani jamur yang lain dulu. Mereka bilang itu ada penyebabnya. Yang pertama, kumbungnya terlalu pengap, sirkulasi udara nggak lancar. Kemudian yang kedua itu terlalu banyak siram. Nah kemudian yang ketiga itu kumbungnya terlalu panas. Nah itu dia guys ya, itu jawaban dari versi-versi sentra lain ataupun versi-versi petani jamur senior lain. Nah jadi kalau misalkan dari kalian itu versinya jawabannya apa ya guys ya, mungkin ada master-master yang bisa membantu jawab juga. Jadi kita bisa mengkoreksi satu persatu dari penyebabnya ini tadi guys, diperbaikilah satu persatu. Kalau misalkan kumbungnya yang pengap, coba dibuka sedikit sirkulasi udaranya. Kalau kumbungnya yang panas, coba ditambah sedikit penyiramannya. Kalau memang kebanyakan siram ya coba dikurangi penyiramannya. Dan kalau dari versi kalian yang lain itu apa ya guys ya, coba tulis di kolom komentar di bawah buat yang pernah ngalami, kemudian sudah tahu penyebabnya apa dan bagaimana cara mengatasinya. Coba tulis di kolom komentar di bawah, kita berbagi informasi, mudah-mudahan berguna buat teman-teman yang lain ya guys. Nah jadi langsung masuk ke tema jawaban dari Insan ya guys ya, karena Insan juga sedikit banyak udah pernah mengalami seperti itu, tapi nggak sebanyak itu guys. Jadi satu kumbung dia itu pengambilan ada sekitar 2000 log dari sentral Insan. Nah jadi abang itu ngambil 2000 log, kemudian tumbuhnya rata-rata hampir 95% seperti itu ya guys ya. Nah jadi Insan suruh fotokan kumbungnya bagus, sirkulasi udara bagus, kemudian tingkat suhu pun kelembapan cukup bagus. Memang di awal-awal penyiramannya dia itu cukup banyak ya guys, karena memang kumbungnya agak sedikit pendek. Jadi memang dia itu takut jamurnya nggak tumbuh, jadinya disiramnya agak lumayan banyak. Jadi kemungkinan faktor yang itu, kemudian Insan suruh ngurangi juga penyiramannya, udah hampir 1 minggu nggak disiram. Hanya disiram 1 kali 1 hari, itu pun kabut katanya ya guys. Nah jadi ternyata tumbuhnya masih seperti itu juga. Nah jadi sementara jawaban yang Insan berikan kepada abang itu biasanya, nah kalau dari punyanya Insan ya guys ya, dari sentral Insan itu nutrisi yang berlebih. Nah ini jawaban yang Insan berikan kepada beliau untuk menenangkan supaya dia itu nggak panik ya guys ya, kenapa jamurnya seperti ini, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Nah kebanyakan kalau ada masalah seperti itu para petani jamur biasanya panik, mereka takut rugi, mereka takut gagal. Nah seperti itu ya guys ya. Jadi Insan katakan itu hanya nutrisi yang berlebih, karena saat pengomposan ataupun pencampuran media itu beberapa itu bisa tidak tercampur dengan rata, ataupun karena pencampurannya masih manual Insan, jadi ya memang pasti ada yang nutrisinya berlebih, ataupun bagian kapurnya yang belum campur, ataupun bagian dedaknya yang belum tercampur rata. Nah seperti itu pasti tetap ada ya guys ya. Nah tapi yang bikin Insan heran itu biasanya itu hanya paling banyak 10 log per 1000 log ya guys ya. Tapi ini hampir 95% seperti itu tumbuhnya. Jadi semalam itu sampai 7, kemudian sampai 12 kilo, dia bingung guys.
ya udah insan suruh antar aja ke sentral seperti biasa. Nah, maka insan yang nampung, insan yang bayari jamurnya, kemudian insan yang masarkan, disisip juga lah dengan jamur yang bagus. Nah, jadi seperti itu ya guys ya problemnya. Nah, dan sampai sekarang masih seperti itu. Kemudian insan kalau masalah nutrisi bisa ada pengaruhnya seperti itu. Tetapi ada faktor lain pastinya ada faktor lain yang mempengaruhi kenapa si jamur bisa sebanyak itu yang prematur kan gitu guys. Karena kalau misalkan nutrisi aja nggak mungkin dalam satu komposan itu banyak semua nutrisinya, pasti ada yang kurang, pasti ada yang sedikit. Nah, jadi usut demi usut, pertanyaan demi pertanyaan insan tanya kepada abang itu bagaimana kondisi kumbung yang sebenarnya, bagaimana sirkulasi udara, bagaimana penyiramannya. Nah, seperti itu guys. Baru terdengarlah jawaban bahwa apa karena airnya. Nah, karenanya abang itu bilang karena airnya di sana itu mengandung zat besi yang cukup tinggi ataupun zat arang yang tinggi. Nah, seperti itu ya guys. Nah, jadi disitulah baru sedikit ada pencerahan, baru sedikit ada jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini juga insan bertanya-tanya ya, kenapa sebanyak itu dia yang prematur backlognya. Nah, kemudian setelah ada jawaban itu, barulah kita sama-sama mengambil kesimpulan bahwasanya mungkin dari faktor air, karena memang saat pembuatan media backlognya itu, jika airnya itu tidak bagus ataupun airnya itu mengandung zat besi ataupun zat arang yang tinggi, ya itu makanya nutrisinya akan berlebih, jamur ataupun backlognya bisa mengulah seperti itu guys. Nah, jadi itu mungkin buat teman-teman udah ada dua masukan ya guys ya. Masukan jawaban dari pertanyaan kenapa jamur prematur ataupun berbuah mekar tidak sempurna seperti itu. Yang pertama tadi kandungan nutrisi dari backlog yang kurang rata ataupun kurang seimbang. Tapi biasanya itu terjadi hanya beberapa log saja, nggak sampai banyak. Mungkin hanya 1 sampai 10 dari 1000 backlog. Tapi kalau sampai hampir satu kumbung seperti itu, coba dicek airnya, coba diganti dengan air hujan ataupun air yang biasa dibeli di depot lah ya guys ya. Kalau untuk minum ya guys ya, karena memang kalau misalkan airnya itu nggak bagus, penyiramannya itu dilakukan secara banyak, yaitu tadi guys bisa mempengaruhi pertumbuhan si jamur juga. Jadi itu tadi guys jawaban-jawaban yang setelah diambil kesimpulan kemungkinan dari airnya, makanya ini mau diperbaiki airnya. Kita coba nanti beberapa hari ke depan bagaimana hasil panennya, karena sudah hampir 1 minggu jamurnya itu penyiramannya dikurangi dan tudungnya mulai agak sempurna dia mekarnya guys. Sudah agak sempurna, makanya ini mau dicoba diganti dengan air hujan, karena air hujan itu bagus ya guys ya untuk menyiram jamur tiram. Apalagi kalau tidak ada terkena seng ataupun atap. Nah, itu jadi langsung benar-benar dari langit ditampung untuk disiramkan ke backlog, itu bagus buat pertumbuhan jamur, karena ya itu alami ya guys ya, zat asamnya itu stabil dan bagus untuk pertumbuhan jamur tiram. Jadi cerita singkatnya seperti itu, pengalaman dari mitra insan yang merupakan pengalaman pertama juga bagi insan mengalami satu kumbung itu seperti itu tumbuhnya guys. Walaupun videonya nggak terlalu panjang dan insan juga nggak sempat survei ke sana guys, itu tadi karena memang lagi mengerjakan pesanan, kemudian jadi insan nggak bisa survei ke lapangan langsung, nggak bisa melihat kadar airnya. Jadinya ya insan cuma minta dari foto dan video dan yang nggak terlalu panjang. Tapi ya itu guys, saat diantar ke rumah jamurnya benar-benar seperti bunga. Nah, jadi ya kalau laku guys, kalau pasar itu masih menampung. Mungkin ada beberapa juga yang pasarnya rewel, kok kayak gini jamurnya, nanti ini jamur sortiran, jamur sisa ataupun gimana. Tapi ya pinter-pinter kita lah guys, kita harus bisa menyusunnya itu bagaimana supaya ya tidak terlalu terlihat seperti itulah guys ya, tidak terlalu terlihat prematur. Karena kita sisipi juga dengan jamur-jamur yang bagus, yang kembang, supaya pemasarannya itu tetap terjaga dan konsumen nggak terlalu rewel lagi guys. Dan mudah-mudahan setelah diperbaiki penyiramannya dan airnya, hasilnya tumbuhnya bisa bagus. Karena kalau 2000 log itu perharinya itu minimal harus bisa mencapai 10 kiloan ya guys ya per hari. Kalau panen rayanya itu bisa sampai 30 kiloan. Jadi kalau misalkan tergantung dari pembukaan cincinnya yang sewaktu itu bersamaan atau sendiri-sendiri atau bertahap. Nah, seperti itu guys, jadi tetap ada kalkulasinya.
Karena dulu awalnya memang perjanjiannya memang insan yang nampung jamurnya itu untuk crispy. Tapi kalau misalkan abang itu punya pemasaran sendiri ya nggak apa-apa, daripada jauh-jauh ngantar kemari. Itu bisa lebih baik, lebih menguntungkan dia, pasarnya udah terbentuk. Dia tidak bergantung kepada produsen backlognya lagi, itulah lebih mandiri lagi ya guys ya. Jadi kalau mau usaha itu harus benar-benar ditekuni, dipelajarin bagaimana marketing pemasarannya, kemudian bagaimana proses perawatan yang kalian tanam itu, bagaimana cara menghasilkan buah dan hasil yang maksimal dari backlog kalian itu guys. Nah mungkin jadi video singkatnya sampai di sini dulu. Nah, kalau ada yang mau didiskusikan tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian kalau ada yang mau berbagi ilmu juga monggo silakan. Mungkin ada yang tahu penyebab lain, karena ilmu jamur tiram ini bener-bener nggak ada yang baku ya guys ya. Nah, dari setiap petani itu berbeda yang keluar, tapi ya kita ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Nah, kita ambil positifnya, buang negatifnya, semuanya itu pasti ada manfaatnya. Jadi jangan asal menilai petani jamur itu tidak baik atau petani jamur itu kurang baik, tapi pasti ada segi positif yang diberikannya. Ambil yang positifnya itu, kemudian dibuang yang negatifnya. Oke lah guys, sampai jumpa di video yang berikutnya. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat, supaya banyak teman-teman kita yang terbantu dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Jadi lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.